Anak adalah anugerah dari Tuhan. Jika anak sehat, maka generasi unggul. Setiap orang tua mengharapkan anaknya bertumbuh sehat dan cerdas. Anak perlu dilindungi, dihormati, dan dipenuhi hak-haknya. Sejak dalam kandungan, seorang anak perlu mendapat perhatian, dan posyandu adalah salah satu wadah pelayanan untuk mengawasi tumbuh kembang anak. Kali ini kami mengajak Anda untuk melihat sebuah wilayah yang cukup jauh dari pusat kota Kefa-Menanu, namun memiliki daya tarik tinggi untuk dipelajari, baik dari segi kehidupan sosial maupun letak geografisnya. Di pagi yang cerah ini, kami akan menuju RT 9, Dusun 1, Desa Benkoko, Kecamatan Insana Tengah, Kabupaten Timor Tengah Utara. Benkoko, itulah sebutan warga Letmafo di mana Ben berarti hamparan, dan Koko adalah nama seorang raja pada zaman kerajaan Usfinit yang sekarang menjadi Raja Insana. Sehingga Benkoko artinya adalah hamparan milik raja. Pada zaman dulu, terdapat beberapa warga yang tinggal pertama di sebuah lokasi yang bernama Vault Case. Namun karena terjadi kebakaran rumah penduduk di kampung tersebut, dan dengan adanya bendungan Benkoko, maka mereka pindah mendekat ke bendungan tersebut. Kampung ini memiliki daya tarik yang unik. Betapa tidak, pemandangan alam yang memukau, derunya angin sepoi-sepoi dari pepohonan cemara yang menyejukkan hati, seiring dengan warganya yang ramah. Hubungan kekeluargaan yang sangat kental, ditambah dengan sebuah bendungan yang selalu mengairi persawahan milik warga, menambah keindahan alam Benkoko. Potensi-potensi inilah yang membuat mereka tetap betah di wilayah ini. Walau tergabung dalam desa Letmafo, namun jarak tempuhnya sekitar 20 km dari desa Letmafo dan harus melewati 5 desa lainnya, yakni desa Tapenpah, Ainiut, Maunain-A, Nunmafo, dan desa Oinbik untuk sampai di Benkoko. Pada tahun 2012, penduduk di RT 9 ini sebanyak 81 jiwa, dengan rincian laki-laki 39 orang, perempuan 42 orang, ibu hamil 3 orang, dan balita 13 orang. Karena jarak yang cukup jauh, warga sulit untuk mengakses sarana pelayanan kesehatan, terutama ibu hamil dan anak bayi atau balita. Untuk mengakses pelayanan posyandu saja, mereka terpaksa datang ke desa Oenbit yang jaraknya 10 km pulang pergi dengan berjalan kaki. Kondisi inilah yang membuat mereka tidak rutin ke posyandu, sehingga sulit mengukur tumbuh kembang anak. Jika dilihat dari standar pelayanan, maka salah satu standar dari pelayanan posyandu berdasarkan Pedoman Umum Pengelolaan Posyandu tahun 2011 adalah tempat pelayanan yang mudah dijangkau. Pada tahun 2012, WVI ADP TTU memperkenalkan program Sahabat di Desa Letmafo dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Saat melakukan pendidikan, warga dimampukan untuk mengetahui hak dan kewajiban warga, juga hak dan kewajiban pemerintah. Warga mampu menilai atau mengkritisi kinerja pelayanan publik. Sesi pertemuan pemantauan standar dilakukan pada bulan April 2012. Menyadari akan pentingnya posyandu, maka warga Benkoko mengusulkan untuk perlu adanya posyandu di wilayah mereka. Pertemuan antara pemerintah desa, pemerintah kecamatan Insana Tengah, Puskesmas, WVI, dan warga Letmafo dilakukan untuk membahas usulan perlu adanya posyandu di Benkoko pada bulan Juni 2012. Adapun hasil kesepakatan adalah akan dibentuknya sebuah posyandu di Benkoko dan akan ada pembagian peran. Warga menyediakan relawan untuk menjadi kader posyandu. Puskesmas bersama ADP TTU melatih para kader. Puskesmas Maubesi mendukung transportasi bagi kader yang sudah dilatih dan siap mendampingi posyandu lewat dana BOK. Dan pemerintah desa memberikan SK kepada para kader terpilih. Pada awalnya kami masih tinggal di Sawadong, tidak pernah ada posyandu. Setelah ada semua musibah kebakaran, terakhir kami naik ke semua rumah di sini. Terakhir dapat kunjungan dari semua kesehatan. Begitu mereka datang, mereka tanya bilang, apa di sini pernah ada posyandu atau tidak?
Kami di sini semua jawab bahwa di sini belum ada posyandu. Sehingga dari puskesmas ajukan ke WVI langsung turun tangan. Sehingga pelayanan untuk posyandu, terus pengobatan sampai hari ini kami tetap lancar. Dan kami bangga dan kami senang karena pelayanan untuk posyandu kami tidak PDA Kavalo terus di Wenupo. Kami di sini, jadi kami sudah senang. Kami berterima kasih kepada petugas yang dari WVI dan juga dari petugas yang ada dan juga semua kader. Saya mohon supaya bekerja keras untuk seluruh masyarakat di sini. Karena jarak terlalu jauh, maka kami ada kalanya tidak aktif dalam ini karena keumpama kecil dong sakit atau ibu dong sakit. Mereka tetap melayani kami, terima kami untuk bisa ini dapat pelayanan dari Desa Eva untuk imunisasi dan ini penimbangan anak. Pergi pulang mungkin 14 karena dari sini ke sana 7 ya berjalan kaki. Setelah tahun 2012 baru bisa mendirikan posyandu di sini, maka kami sekarang sudah senang karena memang tidak berjauhan lagi. Kebetulan kami masih sementara timbang di sini, ada kunjungan tertentu dari pemerintah, terpaksa kami bubar sebentar baru kami bisa lanjut, dan sore atau besok pagi baru kami lanjut penimbangan begitu. Karena gedung rumah posyandu belum ada. Kami lebih senang kalau memang ada pelayanan dari petugas kesehatan, terus ke petugas WVI begini. Lebih mudah pengontrolan di wilayah kami ini, kami lebih senang. Dapat kami gambarkan bahwa sebelum melaksanakan posyandu sana, RT 9 ini, khususnya Bengkoko ini selalu menemui kesulitan dalam hal kesehatan. Mereka sakit, terutama sakit itu sulit diobati karena alasan jauh dari sarana kesehatan. Sehingga kami dari Puskesmas bersedia untuk mendirikan posyandu di sana. Tapi setelah terbentuknya posyandu di sana, kita melaksanakan revolusi kaya, di mana kita tegaskan bahwa setiap ibu hamil trimester pertama harus kontak dengan petugas kesehatan, dalam hal ini bidan. Sehingga mereka sadar mulai memeriksakan diri kehamilan waktu trimester pertama sampai trimester keempat. Jadi untuk sekarang setelah terbentuknya posyandu di sana, setiap ibu hamil selalu dan mereka sudah sadar untuk melarikan di sarana kesehatan. Pada bulan Juni 2012 dilakukan pertemuan antara pemerintah Desa Letmafo dengan pemerintah Kecamatan Insana Tengah, Wahana Visi Indonesia ADP Timur Tengah Utara, Puskesmas Maubesi, dan warga Letmafo. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan kesepakatan untuk pembentukan posyandu Bengkoko, di mana ada pembagian peran antara pemerintah Desa Letmafo, Puskesmas Maubesi, Wahana Visi Indonesia ADP Timur Tengah Utara, dan warga Desa Letmafo sendiri. Dalam hal ini, warga Desa Letmafo, khususnya wilayah Bengkoko, mengutus beberapa warganya untuk menjadi kader posyandu. Kemudian Puskesmas Maubesi bersama Wahana Visi Indonesia ADP Timur Tengah Utara memfasilitasi pelatihan untuk para calon kader tersebut. Selain itu, Puskesmas Maubesi juga mendukung transport untuk para kader dan pendampingan untuk posyandu yang dibentuk melalui dana BOK. Sedangkan pemerintah Desa Letmafo mendukung melalui kebijakan dengan memberikan SK untuk para kader tersebut. Pada bulan Agustus 2012, Puskesmas Maubesi dengan didampingi oleh ADP TTU memberikan pelatihan bagi kader posyandu Bengkoko di Kevamenan. Pada tanggal 9 September 2012, posyandu perdana dilakukan di RT 9 Bengkoko dengan dihadiri oleh ibu hamil, bayi balita, kader posyandu, pendamping posyandu, dan ketua RT 9. Pendamping posyandu dari Puskesmas Maubesi pun selalu hadir setiap hari buka posyandu untuk memantau jalannya pelayanan posyandu. Demikian pun dengan fasilitator sahabat Yulita Hanoe,
sesekali datang ke Ben Koko untuk mendampingi para kader Posyandu yang baru. Awalnya Ben Koko ini tidak ada pelayanan kesehatan, sehingga dengan adanya pendidikan warga, pemantauan standar dan kartu penilaian, maka masyarakat RT 9 Ben Koko mengusulkan supaya bisa membentuk satu posyandu di Ben Koko. Maka pada bulan Agustus 2012 itu diadakan pelatihan kader bagi 5 orang untuk bisa melakukan atau melayani masyarakat di RT 9 Desa Letmafo. Maka setelah mereka mengikuti pelatihan, maka bulan September 2013 maka terbentuklah Posyandu Ben Koko dan sampai sekarang. Sehingga kami sebagai fasilitator sahabat, kami selalu mendampingi atau memonitoring kegiatan yang ada di Posyandu Ben Koko. Dalam hal ini mendampingi kader-kader untuk mengisi KMS, membuat laporan dan cara menimbang yang baik. Jadi harapan dari kami sehingga Ben Koko ke depan bisa dapat atau kegiatan Posyandu di Ben Koko dapat berjalan dengan baik. Dengan adanya program atau kegiatan sahabat yang dilaksanakan oleh WVI, dengan sendirinya kami sebagai pemerintah desa tergerak untuk membuat dan mengadakan satu pos, yaitu pelayanan posyandu kepada masyarakat di sana, sehingga khususnya pelayanan posyandu berdekat kepada mereka yang ada di sana. Harapan kami pemerintah desa yang pertama menekan angka kematian kepada ibu dan bayi balita. Yang kedua, meningkatkan pelayanan kesehatan, terutama pelayanan posyandu, sehingga mereka juga mendapat pelayanan seperti 5 pos yang ada di Desa Letmafo. Harapan kami lewat program sahabat yang pernah WVI lakukan di masyarakat, masyarakat dapat mengetahui yang mana menjadi hak dan kewajiban mereka, dan sekaligus juga mereka juga tahu bahwa mereka mempunyai peran untuk mendorong pemerintah untuk memenuhi standar-standar pelayanan minimum, dan yang terutama adalah selalu mendorong bahwa kepentingan yang terbaik untuk anak dapat tercipta. Untuk itu, setiap ibu hamil, bayi dan balita harus mendapat pelayanan kesehatan yang terbaik dan memadai. Visi kami untuk setiap anak, hidup utuh sepenuhnya. Doa kami untuk setiap hati, tekad untuk mewujudkannya.